Mulai saja, ini adalah soal, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Laili Hayan Putri yang akan membantu diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya karena saya juga posisinya masih mahasiswa gitu, jadi agenda pagi ini hanyalah diskusi begitu. Nanti jika teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada yang ingin disanggah bisa disampaikan pada akhir sesi. Oke, baik, langsung mulai saja. Ini adalah soal UTS tahun lalu. Hanya ada dua soal. Yang pertama itu soal esai. Kita lewat saja dulu untuk pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah anggaran penjualan yang sudah kita pelajari di awal semester 6 gitu. Baik, langsung kita kerjakan saja ya. Pertama-tama kita baca dulu soalnya PT Maju Terus ingin menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2024. Kemudian data-data yang relevan dengan penyusunan ini adalah sebagai berikut. Hmm. Diketahui bahwa tahun 2018, 19, 20, 21, 22 penjualan produk A dan produk B adalah sebagai berikut. Kemudian dengan mempertimbangkan proyeksi kapasitas tersedianya SDM, tenaga kerja, modal, dan lain-lain, maka anggaran penjualannya tuh untuk produk A sebesar 85%, untuk produk B 80%. Kemudian di sini juga ada data persentase penjualan di beberapa tempat. Untuk di produk A, DKI Jakarta 30, Jawa Barat 30, Jawa Tengah 15, kemudian DIY 25. Untuk produk B, DKI ada 30%, kemudian Jawa Barat 25, Jawa Tengah 15, DIY 30. Disediakan juga data harga untuk setiap produk dan anggaran per triwulannya. Oke. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk menyusun anggaran penjualan itu ada 4 tahap tuh teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari juga. Yang pertama itu adalah menyusun proyeksi penjualan untuk tahun 2024 untuk produk B. Untuk menyusun proyeksi penjualan itu, rumusnya itu A ditambah B dikali X. Nah, maka pertama-tama kita harus mencari nilai A dan B-nya dulu. Oke. Di sini sudah ada tabel penjualan untuk tahun 2024 untuk produk A. Yang pertama kita ada 4 variabel yaitu Y, X, XY, dan X pangkat 2. Untuk variabel Y ini kita pindahkan dari info yang sudah ada di soal. Yang ini kita pindahkan ke sini. Kemudian hmm, untuk variabel X-nya sendiri dilihat dari jumlah data yang tersedia. Jika dilihat di sini variabel Y-nya itu ada 6 data dari 18 sampai 23. Maka titik tengahnya itu atau tahun dasarnya itu ada di antara tahun 20 dan 21. Sebelah sini. Nah, maka untuk angka ke atas dan ke bawahnya itu kita menggunakan genap. Genap di sini maksudnya adalah selisih bilangan-bilangan yang ada di X gitu. 3 minus 1 sama dengan 2. Kemudian 5 minus 3 juga 2. Nah, itu adalah disebut genap. Kemudian kita kalikan antara variabel X dan Y. Diperoleh hasil sebagai berikut. Begitu juga dengan X pangkat 2-nya. Masing-masing data ini kita jumlahkan, kemudian kita akan masuk ke perhitungan. Pertama-tama kita menghitung variabel A. Oke. Cara menghitung A adalah dengan menjumlahkan variabel Y, kemudian dibagi jumlah data atau N.
Karena berdasarkan perhitungan yang kita dapat bahwa jumlah Y itu adalah 38100, maka kita masukkan, kemudian dibagi banyaknya data, yaitu ada 6. 3008 38.100 dibagi 6, hasilnya adalah 6.350. Kemudian, untuk yang B, rumusnya itu sigma XY dibagi dengan X pangkat 2. Hmm. Sigma X ya, seperti yang sudah kita hitung sebelumnya adalah 8.500. Kemudian dibagi dengan jumlah X pangkat 2 yaitu 70. Hasilnya adalah 121,42. Oh, kita akan buatkan bilangan ini nanti di akhir. Kemudian kita tinggal hitung saja Y sama dengan A plus B ditambah dikali X. Maka 6350 ditambah 121,42 dikalikan 7. Hasilnya adalah 7.200 setelah dibulatkan. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu proyeksi penjualan produk B untuk tahun 2024. Oke, ada sedikit typo di sini, ini harusnya penjualan produk B, bukan produk A. Oke. Langkah-langkahnya sama pasti seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pertama-tama kita memindahkan data Y dari soal yang ini, kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk data X-nya juga sama, 1, 3, 5, dan seterusnya. Untuk X-nya juga sama, 7.000 dikali minus 5, kemudian 7.100 dikali minus 3, 7.500 dikali 1, dan seterusnya. Oke. Untuk A dan B-nya sama seperti tadi, Y sama dengan A plus B dikali X. Didapat hasil 8067. Kemudian setelah menghitung proyeksi penjualan, selanjutnya kita akan menghitung unit penjualan yang dianggarkan untuk tahun 2024. Kalau tadi proyeksi yang dihitung, kalau sekarang unit penjualannya gitu. Eh, Berdasarkan info yang didapat dari soal bahwa proyeksi penjualan produk A itu sebesar 85%. Maka dari sini kita tinggal kalikan saja 85% dikali dengan hasil yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu 7.200. 7.200 kita kalikan dengan 85 jadinya adalah 6.120. Begitu juga untuk produk B, 80% kita kalikan dengan 8076. Hasilnya adalah 6454 setelah dibulatkan. Gitu. Kemudian setelah itu kita akan menghitung penjualan di masing-masing daerah. Karena tadi sudah didapat begitu jumlah unit penjualannya ada segini. Fine. Sebentar. Hmm. Karena tadi kita sudah mendapatkan angka penjualannya, maka kita bagi-bagi lagi nih angka penjualan ini kalau di setiap tempat itu pembagiannya jadi berapa. Nah, untuk yang produk A, kita lihat info yang ada di soal. Untuk penjualan produk A itu, pertama-tama di DKI Jakarta itu sebesar 30%. Maka 30% ini kita kalikan saja dengan hasil yang sudah didapat di sini yaitu 6120. Hasilnya adalah 1836. Begitu juga untuk Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan DIY. Masing-masing persentasenya kita kalikan dengan 6120. Hasilnya adalah seperti ini setelah dibulatkan. Untuk produknya juga sama, pertama-tama kita lihat presentasi yang ada di soal, kita pindahkan ke pembahasan dan dikalikan dengan hasil yang sudah didapat di unit penjualan sebelumnya yaitu 6.454. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah menghitung
penjualan di setiap daerah, kita akan menghitung penjualan di setiap triwulannya, di setiap 3 bulan gitu. Di soal sudah ada data kemudian anggaran per triwulan, tapi bentuknya persentase, maka kita akan ubah menjadi bentuk unit yang sebenarnya begitu. Bagaimana caranya? Kita tinggal pindahkan saja data triwulan produk A 40%, 30, 15, 15 untuk setiap triwulannya kita kalikan dengan hasil perhitungan penjualan di masing-masing daerah yang ini. 40% kita kalikan dengan 1836. Hasilnya adalah 734. Begitu juga untuk yang triwulan 2. 30% dari sini kita kalikan dengan 1836 yang dari sini. Dan seterusnya. Begitu juga untuk yang Jawa Barat. Kita lihat di Jawa Barat ini persentasenya adalah 40%. Yang ini produk A. Jangan dilihat dari tempatnya, dan dilihat dari produk A, produk B. Di sini Jawa Barat itu kan masih di produk A, maka produk A itu 40% dikalikan dengan 1836, jadinya 551. Kemudian untuk yang Jawa Tengah, triwulan 1. Lihat di sini Jawa Tengah itu hasilnya untuk produk A adalah 918. Kita kalikan dengan 40%. Hasilnya adalah 367. Kemudian untuk triwulan 2, 30%. Kita kalikan kembali dengan 918. Begitu juga untuk triwulan 3 dan triwulan 4. Kemudian untuk yang produk B juga sama, bisa dilihat di sini bahwa penjualan untuk rincian anggaran untuk produk B adalah 30, kemudian 30 untuk triwulan kedua, untuk yang ketiganya 20, dan yang keempatnya juga 20. Kita pindahkan ke sini data setiap triwulannya, kemudian dikalikan dengan hasil yang sudah kita dapat. Untuk produk B DKI Jakarta, produk B DKI Jakarta adalah 1936. Kita kalikan dengan 30%, hasilnya adalah 581. Kemudian Jawa Barat. Jawa Barat itu tadi untuk produk B adalah 1613. Kita kalikan dengan persentasenya, hasilnya menjadi seperti ini. Begitu juga untuk yang Jawa Tengah. Jawa Tengah itu tadi didapat hasilnya adalah 968. Kita pindahkan ke sini, kalikan dengan persentase yang ada di sini, hasilnya adalah seperti ini. Itu juga untuk DIY sama. Nah, setelah itu kita tinggal menyusun tabelnya. Untuk unit di DKI Jakarta, ini adalah salinan dari angka-angka yang sudah kita dapat di atas unit penjualan. 734,551,275,275. Penjualan setiap triwulannya, angka-angka ini kita pindahkan ke dalam tabel yang ini untuk produk A dan produk B. Kemudian harga per unit ini yang punya dapat kita lihat di soal sebelah sini. Diketahui bahwa harga produk A untuk DKI Jakarta adalah 9.500. Kita pindahkan ke DKI Jakarta 9.500. Begitu juga untuk Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan DIY. Harganya kita pindahkan ke sini, kemudian kita kalikan saja. 734 dikali 9.500. Hasilnya adalah 6.973.000. Kemudian 551 kita kalikan dengan 9.500. Hasilnya adalah 534.500 dan seterusnya.
Masing-masing unit ini kita jumlahkan 734 tambah 551 tambah 275 tambah 275 hasilnya adalah 1.835. Begitu juga untuk jumlah yang sudah kita kalikan unit dikali harga, hasilnya adalah 17 juta sekian. Nah, setelah itu kita totalkan saja 1.835 tambah 17 juta 432.500 hasilnya adalah 29 juta 48.500. Oke, kita ulang untuk yang bagian Jawa Barat ini. Triwulan 1, 2, 3, 4. Jawa Barat produk A. Yang ini. Hasil unitnya kita pindahkan ke tabel menjadi 734, 551, 235, 275. Kita kalikan dengan harga per unit yang ada di soalnya itu 1.000. 734 dikali 1.000. Hasilnya 7.340. Kemudian 551 dikali 1.000. Jadi 5 juta sekian dan seterusnya. 734 tambah 551 tambah 275 tambah 275 itu hasilnya menjadi 135. Kemudian untuk hasil perkaliannya juga kita tambahkan hasilnya itu menjadi 18.360.000. Nah, kemudian total yang ini kita didapat dari 1.835 ditambah 17.432.500. Maka hasilnya menjadi 29 juta. Begitu juga dengan yang ada di Jawa Barat. 8. Oh, maaf, maaf. Total ini didapat dari jumlah yang ini dengan jumlah yang ini. Jumlah produk A dan produk B 17.432 tambah 11.616 jadinya 29 juta sekian. Kemudian 28 ini didapat dari 18.350 ditambah 10.491. Ini dapat dari penjumlahan ini sama ini. Oke. Kemudian untuk totalnya kita tinggal jumlahkan saja. 180.35 ditambah 1.835 yang ini, kemudian tambah 918 ditambah 1.529, maka dapat hasil 6.117. Oke. Kemudian kita jumlahkan juga yang bagian sini untuk jumlah 17.435 tambah 18 juta ditambah 8 juta 130 ditambah 13.761, maka didapat 57.675.700. Lanjut kita jumlahkan juga unit untuk produk B. Untuk di DKI Jakarta itu jumlahnya 1.936. Kita jumlahkan dengan yang di Jawa Barat 1.614. Kemudian di Jawa Tengah 968. Di DIY 1.836. Maka jumlahnya menjadi 6.454. Yang ini juga sama. Nah, kemudian total ini didapat dari hasil-hasil yang sudah kita jumlahkan sebelumnya. Jumlah yang ini tambah jumlah yang produk B. Setiap jumlahnya ini kita totalkan, maka hasil akhirnya menjadi 96.334.500. Maka anggaran penjualan untuk tahun 24 itu adalah ini 96.333.500 gitu. Oke. Itu saja mungkin untuk soalnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada moderator.